warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan izinnya, pada malam hari ini kita berkumpul dalam suasana yang insya Allah penuh manfaat dan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung dalam acara webinar diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang ke-32 ini secara virtual melalui Zoom Meeting. Perkenalkan, saya Cici Zuhria Irfan, ARK asal Provinsi Sulawesi Barat yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sudah hadir bersama kita yang terhormat Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Selamat malam, Bapak, dan selamat bergabung. Juga ada Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam, Bapak Heru Susanto. Terima kasih, Bapak Kasubtim sudah bergabung. Dan kemudian yang kami hormati narasumber kita Ibu Ianah Mardia STHI MSI yang merupakan ARK dari Provinsi Lampung. Alhamdulillah dalam diskusi pada kali ini juga sudah bergabung saudara-saudara Muslim kita dari Jemaat Ahmadiyah Senusantara yang sudah sempat bergabung pada malam hari ini, serta saya juga menyapa seluruh peserta, baik itu ARK yang merupakan alumni Spark dari berbagai provinsi di Indonesia maupun seluruh peserta yang sudah bersedia bergabung pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan The Park ini seperti biasa merupakan kegiatan mingguan yang sudah kita laksanakan, merupakan kegiatan dari Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Sosial Keagamaan sebagai wadah bagi para ARK untuk menambah khazanah pengetahuan dan berbagai isu yang ada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kami persilakan kepada Pak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi untuk memberikan pengantar. Kepada Pak Kasubdit, disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Presiden Tiang, um, KLP, selamat malam semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Allah, eh, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkahnya. Kita masih bisa terus melaksanakan diskusi penguatan aktor resolusi konflik ini semakin apa ya tema-tema yang kemudian kita bahas itu semakin berwarna ya, semakin berwarna dan memperkaya hazanah dan pengetahuan kita tentang berbagai hal, baik dari sisi tradisi, agama, kebudayaan, keyakinan dan lain-lain. Mudah-mudahan sih ya ada dari materi-materi yang pernah disampaikan itu kemudian eh, bisa apa ya bisa memperkaya hazanah pengetahuan kawan-kawan semuanya, eh, ya secara khusus juga bisa membantu kawan-kawan dan kita semua dalam upaya-upaya bina damai, pencegahan, penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan. Sebab yang ya sepengetahuan kami ya dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan itu upaya-upaya bina damai, pencegahan konflik dan juga penanganan konflik ini eh, bisa dilaksanakan ketika kita benar-benar memahami situasi masyarakat gitu loh. Benar-benar memahami situasi masyarakat, bagaimana kondisinya, bagaimana budayanya, bagaimana tradisinya,
bagaimana karakter masyarakat tersebut dan seterusnya gitu. Jadi pendekatan terhadap tokoh, pendekatan terhadap organisasi eh, organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat itu bisa dilakukan ketika kita semuanya memahami situasinya gitu. Jadi em, masyarakat di sebuah daerah, misalnya di Sunda, itu memiliki karakter tertentu gitu ya, memiliki karakter tertentu. Kemudian masyarakat di tempat yang lain memiliki karakter yang berbeda gitu. Jadi masing-masing masyarakat kemudian membutuhkan model dan gaya pendekatan yang berbeda-beda. Nah, pada malam ini eh, juga dihadiri oleh eh, Bang Kasubdim, Bang Hersus. Terima kasih yang terus eh, ikut apa ya memantau dan memberikan support pada teman-teman penyuluh. Kemudian juga ada saudara-saudara saya, eh, beberapa mubalik dari JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, mungkin tema pada malam ini juga akan mungkin pada malam ini kita akan menyimak tentang bagaimana dinamika relasi antar kelompok gitu ya, dinamika kelompok yang eh, berada di Tanggamus gitu ya, berada di Tanggamus. Bagaimana kemudian eh, berbagai kelompok itu kemudian saling membangun relasi dan bagaimana eh, bareng-bareng berusaha untuk mewujudkan masyarakat dan situasi sosial yang harmonis serta damai. Nah, terkait dengan Jemaat Ahmadiyah, ini ada fakta yang menarik yang eh, ya pernah saya tulis juga ketika menjawab surat dari LPPI gitu ya, bahwa pada tahun 1933, 1933, 1933 itu sebelum Indonesia merdeka ya, itu pernah ada satu diskusi terbuka gitu ya, satu debat terbuka antara pimpinan JAI di pimpinan Persis atau Persatuan Islam dan beberapa tokoh umat Islam lainnya. Diskusi dan debat terbuka itu dilaksanakan di Jalan Kenari di Jakarta, Jakarta Pusat ya. Kalau teman-teman ke Jakarta Pusat itu ada yang disebut dengan Pasar Kenari, itu tempat elektronik, lampu dan sebagainya itu di situ. Nah, dekat-dekat situ ya dilaksanakannya itu. Nah, diskusi terbuka itu dihadiri oleh 2.000 orang gitu ya, 2.000 audiens. Dan mereka berkumpul di sana gitu, mendengarkan bagaimana paparan dari JAI, bagaimana paparan dari eh, Kiai Hasan dan yang lainnya gitu. Dan sama sekali tidak ada persekusi, tidak ada tindak kekerasan ataupun ungkapan-ungkapan atau tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan. Diskusi berlangsung secara terbuka dan meskipun tidak mencapai pada kesepakatan atau konsensus, setidaknya itu menunjukkan realitas pada masa itu bahwa ketika kita berbeda itu bisa kemudian saling berinteraksi gitu ya, saling berinteraksi kemudian saling berdiskusi dan mencoba menemukan titik temu atau apa di antara kelompok-kelompok yang beda. Contoh lainnya misalnya ketika perdebatan terkait dengan yang sekarang ramai itu Ba'alawi ya, Ba'alawi misalnya tentang kemestian untuk menghormati keluarga zuriyah Rasulullah SAW misalnya, atau misalnya anak keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, itu di masa-masa pra kemerdekaan dan di masa-masa awal kemerdekaan itu juga berlangsung diskusinya itu secara asik gitu ya, terbuka ya. Eh, Tidak kemudian saling saling menyerang secara personal, tidak apalagi kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan gitu ya. Mereka saling berkirim tulisan, saling berkirim surat, membuat artikel-artikel ilmiah, kemudian saling berbagi gitu, berbagi tentang pandangan dan pemikiran mereka. Nah, mungkin itu yang kemudian mesti kita bangun juga pada saat sekarang di antara
di antara kawan-kawan penyuluh, ARK dan kawan-kawan yang lainnya mungkin bisa membangun ya, bisa membangun eh, iklim 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 diskusi yang lebih terbuka dan lebih objektif dan lebih rasional gitu ya. Jangan kemudian ketika ada yang berbeda itu dan dihukumi sebagai kelompok yang salah atau kelompok yang sesat misalnya kan. Nah, ini yang perlu kemudian dibangun oleh teman-teman eh, ARK ya, dan juga secara umum para penyuluh dan para penghulu atau aparatur sipil Kementerian Agama. Ini yang kemudian harus dikembangkan. Ketika mendapati satu fenomena, satu gejala yang aneh atau unik atau berbeda atau yang lainnya, itu jangan langsung kemudian menghukuminya gitu ya, menghukumi bahwa ini salah, ini benar, ini keliru, ini sesat misalnya. Tapi harus dilakukan membuat jarak dulu ya. Kalau dalam teori eh, fenomenologi itu membuat membuat dalam kurung gitu epoche gitu. Melakukan epoche itu kita mengambil jarak dari fenomena, dari em, wacana atau dari sesuatu yang kita amati, baru kemudian kita melakukan analisis ini dari sisi akidah, dari sisi apa syariah, dari sisi yang lainnya, baru kemudian kita melakukan analisis dan membuat eh, kesimpulan yang berdasarkan pada data-data ilmiah gitu ya. Itu yang mungkin harus kita kembangkan saat ini. Nah, mudah-mudahan Mbak Yana Mardia, terima kasih karena sudah mau untuk kemudian sharing dengan kami semua. Juga terima kasih juga buat Cici dan saudara-saudara kami, kawan-kawan kami dari Sama-sama Mubalik Pak Rukit. JAI. Terima kasih. Dilanjutkan Cici ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit atas pengantar yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu peserta Zoom meeting, webinar kita pada malam hari ini akan membahas tentang harmoni dalam perbedaan layanan kepenyuluhan terhadap komunitas Ahmadiyah di Tanggamus. Tema ini bukan hanya relevan tetapi juga sangat strategis dalam konteks keindonesiaan kita yang majemuk seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Nah, bagaimana perbedaan keyakinan, aliran, dan ekspresi keagamaan ini merupakan sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Namun, jauh lebih penting adalah bagaimana kita merespon perbedaan, apakah dengan prasangka dan konflik, atau justru dengan pendekatan yang lebih manusiawi, bijak, dan solutif tentunya. Nah, materi kita pada malam hari ini yang merupakan layanan penyuluhan keagamaan ini menjadi salah satu ikhtiar penting dalam membangun jembatan pemahaman di tengah perbedaan tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita mendengarkan paparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yakni Ibu Ianah Mardiah STHI MSI, yang merupakan penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, beliau ini menyelesaikan beberapa pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formalnya ini pendidikan terakhir yakni Master Pendidikan Islam pada UIN Wali Songo Semarang dan kemudian mengikuti berbagai pendidikan non-formal di beberapa pondok pesantren, salah satunya pondok pesantren Sirajul Talibin Brabo Grobogan, ya, begitu ya, Ibu ya. Beliau ini saat ini bertugas sebagai penyuluh agama Islam ahli muda pada KUA Talang Padang hingga saat ini. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom meeting, saatnya kita mendengarkan materi dari narasumber kepada Ibu Ianah Mardiah. Disilahkan. Baik, Mbak Cici, terima kasih. Suara saya jelas ya, Mbak ya? Jelas. Jelas, Mbak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat, Kepala Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan
penanganan konflik keagamaan, Pak Dedi Slamet Riyadi. Terima kasih atas respon baiknya dan bimbingannya ketika saya kemarin eh, setelah ada monitoring dan evaluasi dari Kanwil, saya memberanikan diri untuk menyampaikan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Talang Padang, Tanggamus, Lampung. Dan tak lupa Pak Hersus selaku Kasubtim Evaluasi Kinerja Agama Islam. Sejauh ini sih sebagai karena produk impeng beliau dari awal sudah mengawal dan akhirnya saya bisa berkiprah di dunia kepenyuluhan karena sebelumnya saya staf di KUA. Terima kasih Bang Hersus dan ditunggu selalu bimbingannya serta evaluasinya supaya ke depan tetap lebih baik. Tak lupa teman-teman Ahmadiyah dari Tanggamus, Mubalik Syamsuri yang sudah bergabung, Mbak Destri dan yang lain, serta tak lupa Mbak Cici selaku moderator. Terima kasih sudah menghantarkan pemaparan saya dan seluruh teman-teman ARK dan simpatisan yang bergabung pada diskusi malam hari ini. Eh, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam ini bisa menjadi satu titik terang, baik untuk saya sendiri maupun teman-teman Ahmadiyah di Tanggamus, maupun untuk teman-teman Ahmadiyah di tempat lain. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan sosok moderat panutan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini, saya akan menyampaikan sedikit eh, tentang layanan kepenyuluhan terhadap komunitas Ahmadiyah yang saya lakukan di Tanggamus. Boleh langsung share screen ya Mbak Cici ya? Silakan Mbak Ian. Eh, aduh, kok nggak muncul ya Mbak ya? Sepertinya harus dibantu Mbak Cici deh. Kok nggak muncul ya pilihannya? Baik, saya bantu share screen-nya ya. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah? Mantap, mantap. Ya. Oke. Jadi harmoni dalam perbedaan layanan kepenyuluhan terhadap komunitas Ahmadiyah Tanggamus. Eh, Next. Tanggamus ini merupakan salah satu kabupaten kota dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung. Dan di Tanggamus sendiri terdapat 20 kecamatan. Jadi Tanggamus ini memiliki moto atau semboyan Bumi Begawi Jejama yang secara harfiah Bumi Begawi Jejama berarti bumi yang bekerja bersama-sama atau tanah tempat bekerja bersama. Dan ini
slogan ini, semboyan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Tanggamus. Penduduk Tanggamus terdiri dari suku Lampung dan beberapa suku pendatang seperti suku Jawa, Bali, Sunda, Sumendo, Minangkabau, dan lain-lain. Kemudian penduduk di Tanggamus, next Mbak. Oke. Sesuai dengan moto Kabupaten Tanggamus Bumi Begawi Jejama, masyarakat Tanggamus sangat terbiasa dengan keragaman adat, budaya, dan agama. Pun demikian, di tahun 1995, saat munculnya Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Tanggamus, tepatnya di Pekon Sukabumi, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Tidak ada reaksi berlebih dari masyarakat setempat. Jadi ketika saya menyebutkan Pekon, ini kearifan lokal di sini, untuk menyebutkan desa. Jadi merujuk desa itu di sini disebut pekon. Lalu bagaimana metode layanan kepenyuluhan terhadap komunitas Ahmadiyah di Tanggamus? Nah, sebelum kita bicara tentang komunitas Ahmadiyah di Tanggamus, kita bisa bercermin dari fakta yang ada, ya, ini terkait keberadaan Ahmadiyah. Kita nggak lupa juga dengan peristiwa di Sintang, Kalimantan Barat tahun 2021, ya, terdapat eh, pembakaran Masjid Ahmadiyah di sana. Dan kita juga tentu tahu fakta tentang adanya Fatwa MUI nomor 11 tahun 2025, di mana di dalamnya menyebutkan yang pertama, mengukuhkan putusannya tahun 1980 bahwa aliran Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap murtad. Kemudian yang kedua, anggota Ahmad diharap kembali kepada ajaran Islam yang hak, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Yang perlu kita ingat dan garis bawahi adalah fatwa MUI ini sifatnya tidak mengikat ke seluruh anggota masyarakat secara umum. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Kemudian berikutnya adalah terkait fakta adanya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2008 yang berisi tentang yang pertama, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Yang kedua, memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepanjang mengaku beragama Islam untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam atau penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan 2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk organisasi dan badan hukumnya. Kemudian yang keempat, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Yang kelima, warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan 4 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan. Di antara fakta tersebut, lalu seperti apa keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Pekon Sukabumi, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Lampung? Nah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini memiliki slogan Love for All, Hatred for None. Cinta untuk semua dan tidak ada benci untuk siapapun. Nah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini memiliki landasan hukum di antaranya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor
JA.5 garis miring 23 garis miring 13 tanggal berikutnya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor U strip AH 08 tahun 2020 dan perubahan Badan Hukum Perkumpulan nomor AU 000059 titik AH titik 01 titik 08 tahun 2023. Artinya memang keberadaan Jemaat Ahmadiyah ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Tanggamus Lampung ini memiliki akidah di antaranya satu, mengimani rukun iman yang berjumlah 6. Jadi sama rukun imannya jumlahnya 6. Kemudian yang kedua menjalankan rukun Islam yang 5. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Semuanya sama. Bahkan untuk eh, permulaan puasa mereka tetap mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu puasa maupun lebaran atau Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah orang solih yang dimuliakan, bukan nabi, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi. Profil JAI di Tanggamus Lampung. Jadi JAI di Tanggamus Lampung ini ada sejak tahun 1995. Diketahui oleh Bapak Bastami Evanto. Ini SK terbarunya, pembaharuannya adalah SK nomor 143 garis miring SK garis miring 6 Romawi garis miring 2 Sukabumi Ampang Kabupaten Tangga. Kemudian Masjid RW 1 Pekon yang masjid ini didirikan pada tahun sekitar 2000 dan sampai 2001. Kemudian jumlah anggota JAI di Tanggamus ini memiliki anggota 93 orang. Ini berdasarkan eh, apa yang saya dapatkan dari pengurus JAI yang terdiri dari 45 laki-laki dan 48 perempuan atau kurang lebih 15 kakak. Kemudian mubaliknya adalah Ustadz Syamsuri, kebetulan bergabung bersama kita. Kemudian asetnya adalah satu buah masjid, kantor sekretariat, dan satu rumah dinas, serta satu buah kendaraan operasional. Untuk sumber pendanaan ada infak wajib anggota yang memang ada ketentuannya, yakni minimal 1/16 dari total penghasilan. Kemudian kegiatan Ahmadiyah di Tanggamus. Ya. Yang pertama, jamaah sholat 5 waktu. Kemudian ada sholat tahajud bersama-sama. Kegiatan dars Al-Quran setiap ba'da subuh dan dars hadis setiap ba'da maghrib. Kemudian ada bakti sosial dalam wadah humanity first. Ada ekonomi, penggalangan dana dari anggota. Kesehatan terkait ada program donor darah dan donor kornea. Dan untuk donor kornea ini setiap anggota Jemaat Ahmadiyah membuat surat pernyataan di atas materai jika terjadi sesuatu memperkenankan kornea matanya untuk didonorkan. Kemudian yang terakhir ada forum kajian perempuan dalam bingkai Lajnah Imailah eh, yang disebut muawanah bulanan dan biasanya dilaksanakan tiap minggu kedua. Nah, kebetulan insya Allah ini tanggal 12 nanti akan diselenggarakan untuk yang bulan ini. Kemudian relasi anggota JAI dengan warga sekitar. Yang pertama dari awal berdiri tahun 1995, Ahmadiyah di Tanggamus ini tidak pernah mendapat penolakan atau intimidasi dari warga sekitar. Dan mereka dapat beribadah dan menjalankan kegiatannya dengan aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, mereka juga mempersilahkan masyarakat umum untuk beribadah di Masjid Mahmud. Namun dengan catatan imam harus dari kalangan jemaah Ahmadiyah sendiri. Kemudian yang berikutnya, masyarakat umum boleh ikut melaksanakan sholat Jumat yang diselenggarakan di Masjid Mahmud. Bahkan jika bersedia, dipersilakan untuk menjadi khotib atau memberikan khutbah Jumat. Kemudian anggota JAI juga aktif dalam kegiatan sosial masyarakat di Pekon Sukabumi seperti kerja bakti, kegiatan Agustusan, dan lain sebagainya. Mereka juga aktif dalam perhelatan pemilu, pilkada, dan kegiatan sejenisnya seperti pemilihan kepala Pekon atau kepala desa, badan himpun Pekon, dan lain-lain. Bahkan eh, ada juga yang aktif menjadi
PPK dan sebagainya ketika proses pilkada atau pemilu itu diadakan. Kemudian beberapa anggota JAI yang perempuan juga beberapa kali turut serta dalam kajian majelis taklim rutin yang ada dan diselenggarakan di S- Pekon Sukabumi setiap hari Rabu yang di bawah asuhan Ustadz Ibnu Mas'ud. Kemudian terkait pembinaan JAI Tanggamus Lampung, pembinaan ke kelompok JAI di Pekon Sukabumi sudah beberapa kali dilakukan. Pertama pertama tanggal 25 Februari 2025 ini di mana Kemenak bersama Kejaksaan, FKUB MUI dan perangkat desa menemui pimpinan Ahmadiyah. Kemudian di tanggal 28 Februari Kejaksaan bersama tim Pakem memanggil Ketua Ahmadiyah dan hasilnya adalah JAI masih diakui keberadaannya, hanya saja tidak diperkenankan untuk merekrut anggota baru. Kemudian di Mei 2025, tim Kanwil dari Kemenak Provinsi Lampung juga melakukan kunjungan setelah dialog secara langsung dengan pimpinan JAI dan mubaliknya. Kemudian di 12 Juni 2025, Kesbangpol, tim Pakem ya, tim Pakem dan Kesbangpol melakukan rapat terbatas dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke JAI di Pekon Sukabumi, yang mana itu juga didampingi oleh kami selaku penyuluh di Kecamatan Talang Padang. Dari hasil kunjungan tersebut, ada rekomendasi dari tim Pakem. Yang pertama, semua pihak, terutama dari masyarakat dan anggota JAI, senantiasa menaati isi SKB 3 menteri tersebut yang tahun 2028, tahun 2008. Kemudian berikutnya melaporkan kembali keberadaan JAI Tanggamus ke Kesbangpol Kabupaten Tanggamus karena setelah ditelusuri ternyata arsip terakhir adalah di tahun 2016. Kemudian melaporkan struktur kepengurusan terbaru dan data jumlah anggota. Berikutnya ini rekomendasi dari perwakilan MUI, anjuran senantiasa menggunakan tafsir Al-Quran dan kitab hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam pertemuan tersebut Ketua MUI dari Talang Padang menawarkan untuk kalau misalkan butuh tafsir, kitab tafsir boleh nanti akan dipinjami dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan antara anggota JAI dengan masyarakat sekitar. Adapun layanan kepenyuluhan yang sudah diberikan, yang pertama menjaga silaturahim dan menjalin komunikasi baik, baik secara offline maupun online dengan pengurus dan anggota Ahmadiyah. Kemudian yang berikutnya memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan kegiatan kajian, baik itu dars Quran, dars hadis maupun lajnah imailah dalam muawarah bulanan. Dan yang terakhir memantau perkembangan JAI di Tanggamus dan mendorong pelaporan administrasi JAI ke Kesbangpol Tanggamus. Demikian Mbak Cici. Oke, baik. Terima kasih Bu Iana atas materi yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Iana Mardiah. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh dengan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat di Zoom meeting ini. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Mubalik Syamsuri dari Tanggamus bisa diberi kesempatan dulu, Mbak Cici. Baik, dari saudara-saudara kita dari Mubalik JI Tanggamus, disilahkan untuk menyampaikan eh, tanggapan ataupun pertanyaan, boleh disilahkan. Tadi Mbak Cici tadi sepertinya ada kesulitan di video untuk penampilan video oleh Pak Ustadz Samsuri. Beliau nge-WA saya, Bu saya kok Sudah videonya bisa Bu, Sepertinya alhamdulillah. sudah. Oh sudah, Oh ya, alhamdulillah sudah. Oh, udah. silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk ya, Bu, Pak, suara saya. Masuk, Pak. Sangat jelas. Oke. Sangat Jelas Pak jelas. Ustadz. Oke. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Adapun boleh dikatakan pemaparan ataupun apa tanggapan boleh dikatakan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ainah Ahmadiyah bahwasanya keberadaan ataupun eksistensi kami Jemaat Ahmadiyah yang berada di Pekon Sukabumi, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini tentunya sudah dipaparkan tadi sangat gamblang dengan artian kami sangat menerima apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang hidup bersama kami dengan masyarakat sekitar ataupun apa ya seperti tadi saya katakan eksistensi Jemaat Ahmadiyah yang ada di sini di Pekon Sukabumi ini. Maaf sebelumnya kalau Pekon di sini untuk di Lampung itu desa Bapak Ibu ya. Kalau kita di Lampung ini Pekon sebutannya. Nah jadi karena ruang lingkup tadi juga seperti saya jelaskan juga pernah saya sampaikan juga sama Ibu penyuluh dari KUA Kecamatan Talang Padang Bu Ya Ainah di sini adalah melaksanakan yang 5 dan percaya kepada yang 6 itu inti daripada ajaran kami. Nah mungkin akan timbulnya saya sangat respect ya dengan judul di Zoom ini adalah harmoni. Harmoni itu kan artinya kebersamaan dan keindahan dalam perbedaan. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda al-ikhtilafu rahmah, ya. Jadi perbedaan itu bagian daripada rahmah. Bahkan filosof boleh dikatakan pernah menyampaikan kalau kita mau melihat indahnya pelangi itu karena terdiri dari warna yang beragam. Kalau dia warna satu, dia tidak akan berwarna, tidak akan indah dipandang. Itu falsafah. Terlepas ada yang setuju ataupun tidak setuju, itu manusiawi lah, ya seperti demikian. Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Yainah tadi berkenaan dengan kami sebagaimana sudah dikunjungi baik dari pihak Kanwil provinsi ataupun dari kabupaten dan juga sering sekali dari pihak Intel ataupun ini dari Polres bertamu ataupun berkunjung bahkan kami dari pihak Ahmadiyah welcome kalau mungkin ada pernyataan-pernyataan kami tidak sesuai, khawatirnya ada hal yang tidak sesuai, monggo disilahkan sebangsa kaya apa nama sidak boleh dikatakan seperti demikian. Nah, jadi karena kami tidak ada kegiatan yang sifatnya apa gitu ya, karena kegiatan seperti sholat 5 waktu ataupun kegiatan dalam masjid, menurut kami itu bukan kegiatan, tapi tanggung jawab ataupun keharusan kita yang mengklaim diri kita sebagai orang muslim. Itu yang menjadi pemaparan ataupun pengajaran yang kami lakukan adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran ataupun memahami Al-Quran, baik dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, yang kalau itu kita bahas satu demi satu, terjemahkan, memahami unsur itu semua. Nah itu yang kami lakukan. Juga seperti yang pernah kami sampaikan pada pihak MUI, bahwasan kami juga menyampaikan kitab Riyadus Sholihin, kami sampaikan, kami paparkan apa makna di sana, apa tujuan di sana, itu yang kami bahas. Ya, jadi tidak boleh dikatakan kami tidak keluar dari ini karena memang itu inti daripada ajaran Islam. Maka sebagaimana tadi Ibu Ainah ya, saya sangat respect juga dikatakan bahwa kita punya moto love for all, heart for none itu tadi, karena memang cinta untuk semua, tiada benci untuk siapapun, itu ajaran Islam. Siapapun dia. Karena tidak diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW, tidak ada kebencian kepada siapapun. Bahkan kepada musuh pun Rasulullah tidak pernah dalam sejarah kita menjelaskan bahwa hukuman ataupun ini. Rasulullah banyak pertimbangan dalam hal demikian. Ya, dalam hadis yang kita pelajari ataupun kita sampaikan. Nah itu mungkin Bu, jadi
saya tidak ada reaksi dari itu semua karena saya setuju sudah disampaikan oleh Ibu berkenaan dengan keberadaan ataupun eksistensi kami Jemaat Ahmadiyah khususnya di Kabupaten Tenggamus dan juga di Lampung ya pada umumnya kami tidak ada gesekan-gesekan demikian karena kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti yang dipaparkan oleh Ibu Yainah tadi. Kami juga terlibat. Bahkan kebetulan maaf saya juga pribadi orang Lampung asli ya ataupun pribumi yang notabene kami masih ada ruang lingkup dalam adat ya bahkan maaf bukan apa-apa dari sini saya juga termasuk pemangku adat di Pekon Sukabumi ini saya terlibat artinya saya bergabung dengan masyarakat pada umumnya. Nah ini jadi ruang lingkup itu tidak dikatakan eksklusif ataupun ini tidak sama kita hidup berdampingan kita hidup bersama karena masalah ibadah itu nafsi urusan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Toh tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan keimanan keislaman kita kecuali diri kita pribadi. Siapa yang akan menjamin kita masuk surga? Siapa yang akan menjamin kita ada di neraka? Kalau enggak pribadi-pribadi kita. Ya. Nah, jadi dalam rangka ibadah, dalam rangka ruang lingkup kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kami ajarkan kepada komunitas Ahmadiyah ataupun anggota kami. Tidak jauh dari itu. Adapun pertemuan-pertemuan yang kita adakan sifatnya pengajian itu untuk memperdalam ya ilmu-ilmu yang kita sampaikan untuk ilmu masing-masing untuk hak hukukullah untuk bisa menyempurnakan hak-hak Allah dari seorang hamba. Nah, itu yang kami lakukan, Bu. Jadi untuk Bapak-bapak semuanya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti demikian. Jadi mungkin ya Jemaat Ahmadiyah ini kan kita kerjasama dengan di Sulawesi Barat. Kami pun sama, orang Sulawesi Barat pun melaksanakan seperti halnya yang kami lakukan karena kami berada dalam satu komando. Ya, semua baik di Ahmadiyah yang di Pekon Sukabumi, Tanggamus, Lampung ini juga yang saudara kami yang di Sulawesi Barat pada prinsipnya adalah percaya kepada 6 dan melaksanakan yang 5. Itu prinsip Islam yang kami lakukan. Mungkin itu Bu, mohon maaf apa yang saya sampaikan tidak lebih dan tidak kurang seperti demikian dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin agak lebay ataupun gimana, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah kepada Ibu semua dan khususnya Ibu Aina berkenaan dengan apa yang menjadi presentasi dari Ibu berkenaan dengan kami Jemaat Ahmadiyah yang ada di Pekon Sukabumi, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sekian, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syamsuri atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada penanya. Yang pertama ada pertanyaan dari kolom chat. Izin saya bacakan. Ini dari Muhammad Nu'man SAG. Bagaimana kebenaran informasi tentang adanya tanggapan bahwa Ahmadiyah mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Mungkin bisa dijawab langsung atau boleh juga dari saudara-saudara kami dari para mubalik JAI. Disilahkan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Silahkan, Ustaz. Akan lebih tepat dari Jemaah Ahmadiyah yang menjawab. Iya. Disilahkan, Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz Samsuri atau mubalik dari Bone. mubalik JAI dari Bone, dari Palopo. Izin, boleh kita dengarkan langsung jawaban. Apa sudah ada yang bergabung dari mubalik yang lainnya atau langsung dari Ustaz Syamsuri juga boleh, disilahkan. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Mohon maaf. Iya, pertanyaannya izin saya ulang. Bagaimana kebenaran informasi adanya anggapan bahwa
Ahmadiyah ini mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disilahkan Ustaz. Oh, ya. Pada prinsipnya ya Bu ya, kami tadi di awal mukadimah saya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu tertuang di dalam rukun Islam juga, Bu ya. Nah, itu jadi pada prinsipnya bahwa ada nabi setelah Rasulullah SAW itu, kalau kami mempercaya dalam wujud seperti halnya Imam Mahdi. Nabi ataupun itu Rasul itu kan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, kami meyakini memang itu Nabi terakhir. Karena memang di dalam surah Al-Maidah dikatakan al-yaum a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam Madinah. Itu kami yakin memang itu demikian. Nah, dalam wujud pribadi pendiri daripada Jemaat Ahmadiyah, seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Ainah ya, bahwasanya pribadi beliau daripada Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi. Kami meyakini karena beliau mengklaim diri sebagai Imam Mahdi. Adapun Nabi ataupun tidak Nabi kan sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, beliau dipanggil oleh sahabat, wahai Khalifatullah. Beliau menolak. Ya, beliau tidak mau dikatakan Khalifatullah. Karena Khalifatullah itu dijelas. Aku bukan Khalifatullah, tapi aku adalah Khalifah Rasulullah. Nah, itu sabda beliau. Jadi artinya yang punya wewenang mengangkat seorang nabi ataupun tidak nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tidak berkenaan dengan demikian karena pemahaman itu mungkin akan berkembang lebih jauh ya kalau kita memaparkan seperti demikian. Namun pada hakikatnya ya kami mempercayai sebagaimana nabi-nabi yang ada karena di dalam rukun itu jadi nabi-nabi Allah itu tidak satu. Maka sekarang boleh saya coba tanya balik kepada bapak-bapak. Boleh nggak kalau saya percaya kepada nabi selain daripada Rasulullah SAW? Tentunya kan boleh. Karena kedudukan daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa itu siapa? Kalau kita tidak percaya kepada Nabi selain daripada Rasulullah SAW. Ya, dan bahkan itu terluang di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dikatakan, ditulis di dalam Al-Quran itu diceritakan sampai 25 Nabi. Ya kan seperti itu. Pada umumnya kan seperti itu. Nah itu pada prosesnya. Jadi apa ya bahasa-bahasa yang boleh dikatakan yang berseliweran mungkin dikatakan. Tapi pada dasarnya kita prinsipnya prinsip ya tidak ada ganti syahadatnya wa asyhadu anna Muhammad Ahmad Mirza Ghulam Ahmad tidak ada berarti kita sudah menyalahi kodrat daripada dua kalimat syahadatain itu tadi ya boleh tadi saya sama Ibu Ainah pernah saya sampaikan boleh dicek kami azan itu kan dari takbir terus dua kalimat syahadat kita sampaikan baru seruan manggil sholat ya menuju kemenangan itu juga seperti halnya demikian. Nah, jadi tidak merubah apa yang saya sampaikan dengan apa yang menjadi perlakuan yang kami lakukan. Itu mungkin, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Syamsuri. Ini sudah ada Ibu Fatmawati yang raise hand. Disilahkan Ibu pertanyaan selanjutnya. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah malam hari ini kami sudah bisa bergabung setelah beberapa pekan libur. Ya, pertama saya kagum sama Mbak Iana dari staf beralih ke penyuluh ya. Itu Oh iya, sesuatu yang menurut saya tidak semua orang bisa begitu. Ada yang di penyuluh beralih ke staf. boleh ke Jadi staff. satu kekeguman tersendiri untuk narasumber kita malam ini. Yang kedua, binaan bayi anak ini menurut saya itu spesial ya, spesial. Ya sih. Maka saya ingin belajar dari Mbak. Tentu di awal-awal pembinaan itu ada hal-hal yang mungkin di luar atau apa ya, ada kendala-kendala yang dihadapi. Ya, Kalau boleh tahu eh, apa saja ya yang di awal-awal itu yang sebelum bisa bergaul dengan mereka. Yang kedua, kalau boleh dijelaskan metode pendekatannya Mbak dalam membangun komunikasi dengan saudara-saudara kita dari Ahmadiyah. Saya kira seperti itu. Sekali lagi salut buat Mbak Iana yang dari staf KUA beralih ke penyuluh. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang dari awal sudah jadi penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi. Ya, terima kasih dan sukses untuk semua, Mbak Cici, Bang Naif, Mbak Fatma yang sudah mengawal The Park mulai dari edisi 1 sampai malam ini sudah ke 32. Berarti saya banyak ketinggalan ya, sudah ke 32. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Fatmawati. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait bagaimana kendala yang pernah hadapi pada saat awal pembinaan dan juga metode apa yang digunakan. Silakan Ibu Ya, Yana. ya terima kasih Bu Fatma. Jadi memang ini saya dari menjadi staf KUA itu 7 tahun, Bu. 7 tahun. Kemudian kebetulan ada informasi impasing dan itu saya ikut. Dan tadi saya bilang Bang Hersus lah yang saksi, saksi hidup. Jadi karena memang waktu itu yang mengkoordinir untuk impasing 2020 itu beliau. Jadi eh, yang pertama tadi pertanyaannya kaitannya dengan kendala awal pendampingan. Saya cerita sedikit dulu. Jadi awal pertama saya ditugaskan sebagai penyuluh itu bukan di Talang Padang, tapi di kecamatan sebelahnya, di Pugung namanya. Nah, belum lama saya ditempatkan di situ, saya dipindah ke Talang Padang yang notabene dulu saya pernah menjadi staf di sana selama 7 tahun. Nah, jadi ketika saya masuk di Talang Penyuluh, karena dulunya 7 tahun itu kan sebagai staf operator SIMKah Bu, saya dulu Bu. Operator SIMKA, iya. Jadi sempat jadi operator SIMKA dari 2014 sampai 2019. Nah, jadi ketika saya masuk kemudian menjadi penyuluh itu yang saya lakukan pertama adalah pendataan. Karena saya pikir saya nggak bakal bisa kerja maksimal kalau saya nggak punya data. Nah, waktu itu pendataan saya hanya belum berani langsung eh, turun ke desa-desa karena belum begitu kenal dalam tanda kutip karena tadinya kan ketika jadi staf kan hanya di kantor. Kita menunggu ada berkas datang dan lain sebagainya. Tetapi ada modal kenalan banyak aparat desa, aparat pekon. Nah, itulah kemudian yang menjadi pintu masuk agak lebih mudah untuk meminta data. Nah, ketika saya minta data di tahun 2022 di Pekon Sukabumi ada muncul ketika saya bikin form aliran kepercayaan ada apa aliran kepercayaan masyarakat kan ada LDII, ada NU Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, di situ saya masukin Ahmadiyah karena waktu itu saya ngelihat salah satu form yang saya ambil, saya contoh itu ada kolom Ahmadiyah. Nih, di Pekon Sukabumi itu muncul data ada pertama kali saya data kalau nggak salah itu 50 orang yang yang dicantumkan oleh aparat Pekon di eh, belangko data yang saya sebar. Nah, dari situ saya mulai, oh ada Ahmadiyah nih. Tapi selama ini nggak pernah disentuh. Selama ini nggak pernah disentuh. Kemudian saya nanya ke aparat Pekonnya karena kan udah ada ini. Emang bener nggak ada Ahmadiyah? Oh ya Bu ada bener gitu. Nah, ya.
Bukan ya? Ah, ya. Nah, setelah itu kemudian di tahun berikutnya itu saya belum 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 concern untuk ini Ahmadiyah. Kemudian itu 2022. 2023 saya minta data lagi sudah berubah lagi ya dari Pekon tadi. Ada pertambahan. Nah, di terakhir saya minta di awal 2025 di ya 2025 awal itu tadinya data yang saya terima adalah 64, tapi terakhir di Juni itu 98 karena yang anak-anak dalam tanda kutip ya anak-anak itu terhitung semua, baik laki maupun perempuan. Nah, jadi sebenarnya di awal itu kalau menurut saya pribadi kendala yang berarti nggak ada asal ada kemauan dari kita, Bu. Asal ada kemauan rasa keponya lebih tinggi gitu ketimbang magernya, ketimbang hanya duduk di kantor. Kemudian pendekatan yang saya lakukan yang pertama saya mendatangi eh, langsung ya Bu ya, langsung mendatangi ke Pekon Sukabumi, kemudian ngobrol ya biasa, saya ketemu dengan Ustadz Samsuri, dengan istrinya, chat-chatan biasa. Oh iya ini kapan? Kemudian apa? Kenalan dengan Ketua Lajnah Imailahnya, Mbak Destri. Nah, dan saya juga membuka diri untuk Mbak kalau ada kajian saya diundang dong, saya mau ikut gitu. Jadi itu bagian dari saya menganggap mereka saudara saya juga gitu. Saya nggak ngambil stigma negatif. Oh mereka beda dengan saya nggak, karena sama-sama gitu. Karena sama-sama ya. eh, Ketika saya dengar pemaparan dari Mubalik Syamsuri, sahadatnya sama kok gitu kan. Ketika di ini tafsirnya yang dipakai tafsir apa? Oh sama, belajarnya sama gitu kan. Jadi nggak ada salahnya. Jadi saya rasa ini bisa menjadi apa ya salah satu kalau mau dibilang contoh ya mungkin ini ya apa fakta ketika dia yang tadi saya sebutkan ya di Sintang misalkan ya kan sampai dibakar gitu kan atau di daerah lain yang hanya untuk mendirikan tempat ibadah saja dipersulit dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kan kalau dilihat dari tagline waktunya masuk 95 tahun 2000 sampai 2001 itu pembangunan Masjid Mahmud gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yana. Tadi beberapa hal yang disampaikan. Ini kemudian ada yang bertanya lagi. Di kolom chat sudah ada Ibu Aliani yang menanyakan apakah jemaah Ahmadiyah ini ada sistem perekrutannya dan seperti apa? Ya, Juga tersampaikan Ibu Ana. Mungkin kita bisa mendengarkan lagi penjelasan langsung dari Ustaz langsung. Syamsuri Oh iya. atau disilakan Ustaz. Oke, saya berikan isnadnya. Oke, Bu. Eh, ada pun seperti pertanyaan itu tadi perekrutan ya, Bu ya. Pada dasarnya tidak ada ya kalau disebut dengan perekrutan karena kami tidak mengadakan demikian. Karena yang kami lakukan itu adalah unsur hati, Bu. Maka kami lebih mengedepankan akhlak ataupun ajaran yang kita lakukan itu adalah ajaran Islam. Adapun mungkin ada orang tertarik atau respect dengan apa yang kita ajarkan, monggo kalau mereka mau bergabung. Tapi kalau kita mengatakan membuat apa namanya sebangsa kayak apa audiensi ataupun menyebarkan selebaran supaya bergabung tidak dilakukan karena itu tidak bisa hal-hal yang dilakukan karena unsur adalah hati ya yang kita lakukan. Karena di dalam moto lapor aharte pornan itu ya itu unsurnya. Adapun ketika ada orang-orang ataupun ada orang yang mau bergabung terhadap Ahmadiyah secara pribadi, Bu ya, ya kami mendata itu adalah untuk bukti seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Ainah itu. Kita minta data ke kami. Ya dengan adanya itulah sebangsa kayak sensus ataupun tajnid kalau kami mengatakan di Jemaat Ahmadiyah itu tajnid kami bahwa struktur ataupun anggota yang berada, nah itu ada ininya. Nah, terus kita karena Jemaat Ahmadiyah ini adalah sifatnya adalah ada pusatnya, ya kita laporkan kepada pusat bahwa kami telah menambah ataupun ada yang bergabung dengan kami sehingga diberikan kartu identitas ataupun nomor
daripada orang-orang yang bergabung. Tapi tadi kami tidak pernah mengadakan rekrutan ataupun ini dengan mengadakan suatu pemaksaan kepada orang. Nanti kita melanggar dong la ikraha fiddin itu kalau ini. Nah, jadi perekrutan itu adalah unsurnya yang kami tekankan adalah unsur hati, Bu. Tidak ada pemaksaan, kalaupun ada orang mau bergabung, karena yang selama ini mungkin yang bergabung ataupun ini itu adalah turun-temurun dari keluarga, mungkin ya paling seperti demikian. Adapun dari luar mungkin satu dua yang bergabung itu adalah seperti tadi. Kami tidak memaksakan, namun beliau-beliau itu tertarik dengan apa yang kami lakukan, maka bergabung di dalam jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Itu Bu, mungkin Bu rekrutan. Pertanyaan lagi dari Muhammad Risa. Apa perbedaan mendasar dari di baik Ibu Yana maupun Ustaz Syamsuri? Iya. Ustadz Sam, silakan Ibu Ustadz Sam. Yana mungkin. Iya. Pada prinsipnya itu Bu sama ya. Kami itu sebenarnya ini hanya ada miscommunication mungkin setelah Lahore itu berpisah dari Kadiani saja. Kalau dari tidak ada ya karena mempercayai pada dasarnya mempercayai semuanya seperti demikian. Karena dari Kadian awalnya kan hanya Kadiani itu ya. Jadi ketika daripada Muhammad Ali itu memisahkan diri dari Kadiani karena beliau hijrah ke Lahore, maka membentuklah Jemaat Ahmadiyah Lahore itu sendiri. Jadi pada dasarnya tidak akan menjadi perbedaan, tidak akan menjadi pembeda itu semua karena rujukannya itu. Namun ya menjadi pembedanya itu ketika mereka memisah diri dari kadi itu saja mungkin Bu. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan Bu Ina dan Ustaz Syamsuri dari Ibu Yuleni. Apakah Ahmadiyah ini ormas atau aliran keagamaan? Dan ada pertanyaan juga mana tadi? Apakah dari Ustaz Firdaus Farid untuk saat ini apa saja bentuk kegiatan penyuluhan dan pendampingan seperti apa yang dilakukan Ibu pada jamaah Ahmadiyah saat ini? Silahkan Ibu. Oke. Monggo Bu Ainah itu Kalau ranahnya boleh dijawab. bentuknya tadi kan sudah ada di paparan awal ya, udah ada badan hukumnya dan itu kan berarti memang secara legal ada bentuk perkumpulan gitu kan, sesuai dengan yang tercantum di eh, lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 001297 AH 0108 tahun 2020. Jadi eh, perubahan badan hukum perkumpulan. Jadi ada ya landasan hukum. Jadi mungkin majelis saya dan kebetulan kan ada teman saya satu lagi yang juga sebagai nyuluh pendamping dulunya beliau PANS kan di wilayah gitu dan beliau oh iya iya Mbak itu udah ikut kok gitu jadi kita pendekatannya lebih ke individu-individu kemudian kita lebih ya, saya pernah ngomong ya Bu kami ini pengen diajak ngobrol kami ini pengen dikenal bukan di skeptisin maksudnya kayak dianggap nggak di apa ya istilahnya eh, dianggap eksklusif enggak justru malah mereka itu senang dikenal justru mereka itu senang diajak diskusi diajak ngobrol mereka juga pengen dikenal kami ini isu aneh-aneh gitu jadi ini kan itu komunikasi dan terus menjaga silaturahim baik secara langsung maupun secara virtual baik melalui WhatsApp maupun yang lain. Oke, baik Ibu Ana. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu?
atau mungkin dari Mubalik Bone, Palopo, dan juga Futsal yang mungkin sudah bergabung dalam Zoom. Boleh memberikan tanggapan. Dan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, disilahkan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, bagaimana menjaga harmoni dalam perbedaan, kaitannya dalam pelaksanaan layanan kepenyuluhan agama pada kelompok Jamaat Ahmadiyah yang ada di Tanggamus. Nah, sudah ada yang bertanya, izin saya bacakan ini dari kolom chat. Dari Abi, maaf, mau tanya, ini tadi disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebagai Imam Mahdi, bukan Nabi menurut Ahmad. Apakah ada lain selain Mirza Ghulam Ahmad? Silakan, Ustaz Suri. Apakah masih bergabung dengan Zoom? Masih. Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah. Pertanyaannya tentang masih selain ulama. Apa ada apakah lain? Ya, menurut ada yang apakah ada yang lain selain Mirza Ghulam Ahmad? Silahkan, Ustaz. Kalau untuk sementara ini kita kan menganut sebagaimana apa yang disampaikan oleh Baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita umat Islam pada dasarnya kan menunggu tentang kedatangan Imam Mahdi, Bu. Semua umat Islam mengatakan demikian. Nah, kami komunitas meyakini wujud Imam Mahdi itu pada diri Mirza Ghulam Ahmad. Nah, adapun nanti memenuhi sesuai dengan ketentuan, kenapa tidak? Tapi kalau untuk sementara ini bahwa beliau yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi, kami mempercayai beliau sebagai wujud Imam Mahdi. Tanpa memberikan penekanan harus kepada orang lain harus ikut serta, yaitu monggo silakan. Tapi kami komunitas Ahmadi mempercayai wujud Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagaimana beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Kami meyakini dan mempercayai itu, Bu. Monggo, mungkin kalau tanyaannya seperti demikian. Baik, terima kasih Ustaz Syamsuri atas perkenannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan untuk malam ini kita cukupkan sesi diskusi The Park, diskusi penguatan aktor resolusi konflik. Terima kasih kepada Pak Kasubdit, terima kasih Pak Kasubtim, Pak Heru, terima kasih Ibu Iana Mardia, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudara kami dari JAI yang ada dari berbagai daerah yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Tentunya kita berharap bahwa harmoni dalam perbedaan itu selalu terjaga, khususnya dalam kegiatan kita sebagai penyuluh Islam, sebagai ARK, sebagai penghulu, dan sebagai umat muslim yang ada di seluruh Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita harus selalu menghargai perbedaan, seperti tadi yang disebutkan bahwa jika kita ingin melihat sebuah harmoni atau keindahan, itu tentunya dari beberapa perbedaan-perbedaan yang ada dan bagaimana kita menyikapi perbedaan itu, bagaimana kita mengambil sikap untuk menghadapi berbagai perbedaan itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada diskusi The Park pada malam hari ini, terkhusus kepada Ibu Iana Mardia. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada malam hari ini. Cukup sekian dari kami Bapak Ibu, sampai bertemu di The Park selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Bapak Ibu yang belum wabarakatuh. mengisi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, disilahkan mengisi absensi yang ada di kolom chat. Dan untuk dokumentasi, disilahkan Pak Naik. Baik, kita ada 9 slide. Izin bagi yang berkenan menyalakan kamera, disilakan.
Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide 8, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih banyak, ada 200-an lebih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Mbak